Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Dalam Injil hari ini kita merenungkan kelima konflik terakhir yang Markus ajukan pada awal Injilnya. Keempat konflik sebelumnya dipicu oleh musuh-musuh Yesus. Pernyataan terakhir dari Injil hari ini ditimbulkan oleh Yesus sendiri dan menyingkapkan seriusnya konflik antara Yesus dan pihak pemimpin agama pada zamannya. Ini adalah konflik hidup atau mati. Sangat penting untuk mencatat kategori musuh yang telah muncul dalam konflik ini. Adalah pertanyaan dari orang Farisi dan pengikut Herodes, yaitu dari kalangan pemimpin keagamaan dan sipil. Sewaktu Markus menulis Injilnya pada tahun 70, banyak dari mereka masih ingat betul penganiayaan yang mengerikan di tahun 60-an yang dilakukan oleh Nero terhadap komunitas Kristen. Saudara dan saudari, sewaktu mendengar bahwa Yesus sendiri telah terancam mati dan bagaimana ia bertindak di tengah-tengah konflik yang berbahaya ini, orang-orang Kristen menemukan sumber keberanian dan juga pengarahan agar tidak berkecil hati dalam menjalani hidup. Saudara-saudari, Yesus berada di sinagoga pada hari Sabat. Yesus memiliki kebiasaan ikut dalam perayaan di sinagoga bersama orang-orang lainnya. Ada seorang pria di sana yang mati sebelah tangannya, seorang yang cacat secara fisik yang tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam ibadat karena dia dianggap najis. Bahkan jikapun dia hadir di situ, dia pasti dikucilkan dan dipinggirkan. Dia harus tetap jauh dari yang lain. Saudara dan saudari, para lawan Yesus mengamati Yesus untuk melihat apakah yang Yesus lakukan. Apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat? Mereka akan mengadilinya. Perintah kedua dari hukum Allah adalah kuduskanlah hari Sabat. Tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Orang Farisi berkata bahwa menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat sama saja dengan bekerja. Dan karena alasan ini, mereka mengajarkan bahwa dilarang untuk menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Saudara dan saudari, mereka menempatkan hukum di atas keselamatan manusia. Yesus adalah orang yang tidak nyaman bagi mereka, karena Yesus menempatkan keselamatan manusia di atas norma dan hukum. Orang-orang Farisi dan pengikut Herodes hendak menyingkirkan Yesus. Saudara dan saudari,
Yesus menanyakan dua hal kepada orang yang mati sebelah tangannya. Bangunlah dan berdirilah di tengah. Kata bangun adalah kata yang sama yang juga digunakan oleh komunitas Markus untuk mengatakan bangkit. Orang cacat harus bangkit, bangun, hidup di tengah-tengah dan mengambil tempatnya di pusat komunitas yang terpinggirkan, dikecualikan, harus hidup di tengah. Mereka tidak boleh dikeluarkan atau diabaikan. Mereka harus bersama dengan yang lain. Yesus memanggil orang yang terpilih untuk berdiri di tengah. Saudara dan saudari, pertanyaan Yesus membuat yang lain tidak tahu harus berkata apa. Yesus bertanya, apakah pada hari Sabat seseorang boleh berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh? Ia dapat saja bertanya, pada hari Sabat, apakah orang yang mati sebelah tangannya boleh disembuhkan? Ya atau tidak? Dan dengan cara ini semua akan menjawab, tidak, itu tidak diizinkan. Tetapi Yesus mengubah pertanyaannya. Bagi dia, dalam kasus yang konkret itu, menyembuhkan sama dengan berbuat baik atau menyelamatkan kehidupan dan bukan membunuh. Dengan pertanyaannya, Yesus meletakkan jarinya di atas luka. Ia mengecam larangan menyembuhkan pada hari Sabat, menganggap hal ini sebagai suatu sistem kematian. Saudara dan saudari, lawan Yesus tidak tahu harus berbuat apa. Yesus memandang mereka dengan kemarahan dan kesedihan. Mendapati mereka begitu keras kepala, Yesus bereaksi dengan kemarahan terhadap sikap orang-orang Farisi dan pengikut Herodes. Ia memerintahkan pria itu untuk mengulurkan tangannya dan ia menyembuhkannya. Saudara dan saudari, dengan menyembuhkan orang cacat, Yesus menunjukkan bahwa ia tidak setuju dengan sistem yang lebih mengutamakan hukum daripada kehidupan atau keselamatan. Sebagai tanggapan atas tindakan Yesus, orang-orang Farisi dan para pengikut Herodes memutuskan untuk membunuh Yesus. Dengan keputusan ini, mereka menyatakan diri sebagai para pembela sistem kematian. Mereka tidak takut membunuh demi membela sistem dan melawan Yesus yang menyerang dan mengkritik mereka atas nama kehidupan. Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Apakah kita pernah berhadapan dengan orang-orang seperti pengikut Herodes dan orang-orang Farisi yang lebih mengutamakan hukum daripada keselamatan manusia? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.